Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aska Laboratorium. Dalam video ini adalah lanjutan part 2 aksesoris CT3 Texture Analyzer TAPF 90 degrees. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Dapat 4 nilai ini aja, jadi cukup terbatas kalau kita melihat dari segi alatnya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan software. Jadi kita bisa lihat perbandingan antara ketika menggunakan software dan tidak menggunakan software. Ini kita tinggal isi aja sampelnya apa. Saya bisa pakai isolasi. Produk name-nya misalnya SA1, base name-nya misalnya pertanggal hari ini. Nah, lalu untuk sample dimension, karena kita menggunakan yang namanya stiker, kita bisa abaikan aja, lalu kita isi sample note-nya aja, misalnya menggunakan isolasi. Oke, nah di sini kita bisa langsung masuk ke tes tipenya. Untuk tes tipe sama seperti tadi ya, metodenya kita pakai yang tension, lalu target tipenya yaitu distance, target value nya misalnya tadi kita buat sama 70, triggernya kita buat 50, test speednya sama di 2, probe-nya kita tinggal cari itu menggunakan karena dia satu paket dengan fixture, jadi kita isi sini non aja, dan juga di sini kita cari yang PF 90 ya. Di sini ada PF 90, TAPF 90 ya, kita pakai hanya sekali cycle aja. Nah sekarang kita tinggal mengadjust si probe-nya. Kita akan mengganti sampelnya dengan yang baru. Jaraknya tadi sudah kita kira-kira. By DJ Opus. Oke, nah kita cut. Oke, geser. Nah setelah itu kita tidak perlu melakukan setting lagi di alatnya, tinggal kita tekan run di sini. Oke, tekan run. Ini dia udah mulai jalan ya, kita lihat ada. Nah, kelebihannya ketika kita menggunakan software, kita bisa lihat di sini ada yang namanya grafik.
Jadi kita bisa melihat ya setiap perubahan-perubahan dari ketika sampel itu mulai ditarik atau bergerak. Jadi kita bisa lihat pada saat dimana ada peaknya atau pada puncak yang paling kerasnya, dimana puncak akhirnya. Nah, oke, di sini kita sudah dapat data hasilnya ya. Kalau kita lihat dari grafik ya seperti ini. Nah, bagaimana setelah dapat hasil ini? Kita bisa lihat data ya. Di sini kalau kita lihat setiap per 10 detik dia akan mengambil datanya. Jadi kita bisa lihat perubahan ya, setiap perubahan atau kenaikan peaknya. Nah, kita tinggal masuk ke result. Nah, di sini kita tinggal mau menggunakan apa saja atau pengambil data apa saja. Jadi kita bisa lihat di sini hanya ada tension calculation. Kalau kita mau menggunakan yang mode biasa atau pada saat compression itu banyak data yang bisa dilihat. Nah, di sini kita bisa checklist aja yang kita butuhkan, misalnya peak load, deformation at peak ya. Kalau peak load ini titik puncaknya ya, dimana dia pada saat menarik paling kerasnya, lalu deformation at peak ya, kita bisa lihat kalau di alat itu deformation at peak itu biasanya di atas, lalu ada worknya juga, lalu ada final load ya. Min load between ini kita bisa mengambil data yang mulai dari pada detik keberapa, karena di sini tadi kita bisa lihat kan banyak data setiap detiknya diambil. Jadi kita bisa pantau, kita masukin ke datanya itu mulai dari waktu berapa aja yang kita butuhkan. Nah, kalau sekarang kita nggak perlu seperti ini aja. Nah, setelah ini kita lakukan, tinggal kita klik view report. Nah, ini hasil yang didapat, hasil reportnya. Ini hanya deskripsi untuk sampelnya, tes metode yang kita gunakan tadi apa saja, lalu di sini ada hasilnya, peak load, deformation, work, final load ya. Dan juga di bawah ada yang namanya grafik di sini. Nah, ini apa grafiknya ini kita bisa lihat, oh ternyata di sini peak deformation at peaknya tadi di sini, peak loadnya, dan juga final loadnya ada yang dia lebih tinggi, final loadnya mungkin lebih keras bagian penempatannya. Worknya yang mana? Worknya adalah ini, bagian dari sisi ini, dalam grafiknya itu kalau kita menggunakan software. Ya. Oke, nah di sini kita sudah siapkan lagi untuk sampel yang kedua. Kita kembali menggunakan standalone mode atau langsung dari alatnya ya. Jadi untuk yang harus kita perhatikan lagi pada saat kita mau memasangkan sampel yang lain, menyiapkan atau menyediakan sampel yang lain, baiknya kita bersihkan dulu bagian base table-nya ini ya. Karena apa? Karena di bagian base table-nya ini biasanya nempel lem-lemnya atau bagian yang perekatnya, sehingga ketika kita mendapatkan nilai peak load-nya tadi itu bukan karena memang ada bagian yang keras, tapi karena ada noda lem yang setelah kita melakukan pengujian yang pertama tadi ya. Kalau tadi Ibu lihat atau Bapak lihat ada yang noda coklat, itu karena kita mencoba atau memperagakan dengan yang lakban coklat berikut ini. Nah, jadi tadi kita sudah lihat, lalu kita udah setting lagi di sini ya. Kita dengan metode yang sama, kita akan lihat start.
Ya, pasti ada noda yang tersisa di sini. Jadi ini nanti sebelum dikirim kita akan bersihkan. Ya, posisinya akan bersih seperti baru. Nah, di sini kita bisa lihat pickloadnya. Ya, pickloadnya itu di 785 gram dengan deformation at peak-nya. Titik dimana dia paling keras itu di 8,7 mm, worknya dia lebih besar 334,7, dan final loadnya di akhir dia memberi tegangan sebesar 610 gram. Jadi kita bisa lihat hasil ketika menggunakan perekat yang pertama dengan perekat yang kedua itu berbeda. Oke. Jadi sekian, jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung hubungi saya atau Pak Dadang untuk penjelasan lebih lanjutnya. Baik Ibu, demikian sudah disampaikan oleh Bapak Martin. Nah, mungkin videonya cukup dari saya. Nanti jika ada pertanyaan silakan hubungi kami. Ya, baik Ibu, terima kasih.